dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua nikmat yang tidak pernah putus. Kapan dan dimanapun kita berada, pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Mulai dari kita bangun sampai kita bangun kembali, tidak luput dari nikmat Allah. Detik-detik hidup yang kita jalani, tidak akan mungkin kita bisa menjalaninya kalau bukan karena nikmat Allah. Oleh karena itu tiada kata kecuali kita harus bersyukur. Karena kalau kita tidak bersyukur berarti kita kufur. Kita tidak menyadari kebesaran Allah dan kita juga tidak menyadari kelemahan kita. Maka jadilah hamba yang bersyukur, dan Allah pun berjanji untuk menambah nikmat bagi semua hambanya yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka akan saya tambah nikmat itu. Tapi kalau kalian kufur maka ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka kufur nikmat itu adalah cara mudah untuk mendatangkan azab Allah. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya tauladan yang harus kita contoh. Hanyalah dia yang harus kita jadikan panutan. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pembimbing umat, al-muallimul awwal, guru pertama, dan guru itu adalah untuk kita tiru. Barang siapa yang mencari tauladan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan berujung kepada ketidakselamatan, pasti tidak selamat. Karena jalan selamat itu hanyalah jalan yang telah diajarkan oleh Rasul kita yang mulia. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Harapan kita tentu saja mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari di mana harta tidak lagi bermanfaat. Kita tidak lagi bisa membangga-banggakan anak dan keturunan. Jabatan yang tinggi tak bisa membantu kita. Keluarga-keluarga besar yang kita banggakan berlepas diri. Tidak ada lagi, semua masing-masing. Anak sama orang tua sudah berlepas diri. Istri dengan suami sudah tak tahu menau. Bahkan kalau sudah terjadi hari kiamat, saking dahsyatnya hari kiamat itu, orang hamil pun bisa melahirkan seketika. Tiba-tiba melahirkan karena dahsyatnya hari kiamat. Oleh karena itu pada hari itu yang sangat kita butuhkan adalah syafaat.
yang mudah-mudahan semua kita insya Allah bisa mendapatkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini adalah semangat membela sunnah Nabi. Semangat membela sunnah Nabi. Saya akan menjabarkannya melalui sebuah buku. Ini buku yang baru sebulan terbit atau lebih kurang sebulan, yang berjudul Berinteraksi dengan Hadis Antara Realita dan Idealita. Bagaimana kita bisa bertaamul, berinteraksi dengan hadis Nabi, dengan sunnah Rasul kita. Idealnya seperti apa dan realitanya seperti apa. Oleh karena itu, semangat penulisan buku ini adalah memang semangat untuk membela sunnah Nabi. Ada beberapa poin yang ingin kita bahas sesuai dengan ketersediaan waktu tentu saja. Yang pertama, kita harus paham apa itu sunnah. Yang kedua, kenapa kita harus membelanya. Yang ketiga, bagaimana cara membelanya. Dan yang keempat, apa fakta-fakta penyimpangan di dalam berinteraksi dengan hadis Nabi. Itulah kira-kira isinya buku ini. Apa itu sunnah, kenapa harus kita bela, bagaimana cara membelanya, dan fakta-fakta sejarah. Dan bisa saja akan terjadi keberlangsungan penyimpangan di dalam berinteraksi dengan sunnah Rasul kita. Berapa banyak orang yang salah dalam memahaminya dikarenakan oleh kesalahan metode, kesalahan cara di dalam memahami sunnah Rasul. 4 poin ini sebenarnya pembahasannya akan sangat panjang sekali. Tapi kita tengok waktu, saya yakin tidak akan bisa menjabarkannya secara rinci. Tapi setidaknya kita coba ambil intisari dari 4 poin ini. Maka kita berikan nama kajian kita, tema kajian kita pada malam hari ini, semangat membela sunnah Nabi. Apa itu sunnah? Kalau kita bilang atau kita dengar sunnah Nabi atau sunnah Rasul, apa itu? Apakah sama antara sunnah dengan hadis? Kan ada hadis Rasul, ada hadis Nabi, ada sunnah Nabi. Apakah ini merupakan 2 istilah yang sama atau berbeda? Kalau kita dengar kata sunnah, maka para ulama usul memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan sunnah itu adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, yang dinisbatkan kepada Rasul. Apa itu yang dinisbatkan kepada Nabi? Qaul, perkataan Nabi, berarti sunnah Nabi. Ini Nabi yang mengucapkan, berarti sunnah, karena perkataan yang disandarkan. Atau yang kedua, qaulun, fi'lun itu perbuatan. Perbuatan itu ya berarti gerakan fisik. Kalau qaulun, lisan, Nabi yang mengucapkan. Fi'lun itu perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat. Saya atau kami melihat atau ada sahabat yang meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasjudu ala sab'ati a'dha. Rasul itu sujud dengan atau di atas 7 anggota tubuh. Itu berarti fi'il. Berarti itu perbuatan. Karena sahabat yang meriwayatkan apa yang dilakukan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti perbuatan yang disandarkan kepada Nabi itu adalah fi'ilnya Nabi, dan berarti itu adalah sunnah. Sunnah fi'liyah. Kalau qaulun itu perkataan. Apa contoh perkataan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Ini adalah qaul, perkataan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada sebuah hadis yang sangat terkenal, bahkan menjadi satu kaidah oleh para ulama fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? La darara wa la dirar. La darara, tidak boleh melakukan sesuatu yang memudaratkan diri sendiri, wala dirar, dan tidak pula boleh memudaratkan melakukan sesuatu yang memudaratkan orang lain. Berarti darar, kemudaratan yang kita rasakan tidak boleh kita lakukan, dan juga dirar, kemudaratan yang dirasakan oleh orang lain. Maka berdasarkan kepada hadis ini, dan ini adalah qaulun Nabi, ini perbuatan Nabi, bahwa sesungguhnya terlarang kita melakukan apa saja jika mendatangkan kerusakan. Jadi kalau ada satu perbuatan, lah jole usah awak ada perbuatan tu. Tapi tidak ada hadis dah, tidak ada ayat dah. Tapi pasti mau usah. Bentuk perbuatan tadi tidak dapat lewat dalam nas dah. Maka berdasarkan hadis tadi, perbuatan itu pasti terlarang. Karena keumuman bahasa Nabi, la darara wa la dirar. Itu kan keumuman bahasa. Nabi itu ciri-ciri dia kalau ngomong tuh jawami'ul kalim. Itu sifat Nabi. Sifat perkataan Nabi itu jawami'ul kalim. Apa arti jawami'ul kalim? Bahasa yang redaksinya sangat pendek tetapi maknanya sangat panjang, luas dan dalam. Sekene aja ucapan Nabi nya. Kalau ditulis la darara dia enggak sampai setengah baris dah. Tetapi menjadi satu kaidah dalam kehidupan. Kalau dijabarkan oleh para ulama, bisa jadi cik buku. Itulah sifat kalam Nabi itu. Kalau Nabi berbicara, enggak ada kata yang mubazir. Oleh karena itu, ucapan Nabi itu menjadi kesaksian fushah bahasa Arab. Bisa menjadi dalil bahwa umpamanya kalau ada kaidah dalam bahasa Arab, ungkapan Nabi itu bisa jadi dalil untuk membenarkan kaidah itu. Karena memang seperti itu. Dan ulama-ulama dulu begitu mudah untuk mengetahui satu ungkapan melalui redaksi itu. Kok kata-kata kok tidak mungkin Nabi mengucapkan lah. Bisa ada ulama menjadi intiruan. Lepas tidak Nabi nyebutkannya. Karena makna yang dangkal, redaksi yang tidak dengan sastra yang tinggi, dan juga bukan jawami'ul kalim. Lah, itulah contoh la darara wa la dirar. Masuk ke dalamnya semua yang merusak. Apa aja lah. Oleh karena itu, rokok tidak perlu cari dalam Quran, tidak kena dah. Hey, orang-orang beriman jangan kamu merokok, tidak kena dor. Tetapi dengan adanya la darara wa la dirar, bisa dijadikan itu sebagai alasan untuk menghukuminya. Bahwa dia adalah terlarang. Karena berdasarkan kepada penelitian, memang itu merusak. Jadi itu contoh dari qaulun Nabi, perkataan. Dan ketika disandarkan kepada Nabi, berarti itu disebut sebagai sunnah. Ada qaul, ada fi'il,
Takrir itu diamnya Nabi ketika dia tahu ada satu perbuatan dilakukan oleh sahabat atau ada satu ucapan yang diucapkan oleh sahabat. Nabi mendiamkan. Maka diamnya Nabi terhadap perbuatan yang dilakukan sahabat tadi itu menjadi sunnah. Kalau menjadi sunnah berarti bisa menjadi sumber hukum, berarti ada hukum di diamnya Nabi itu. Itu hebat Nabi itu. Diamnya ada hukum. Apalagi kalau dia berbicara. Dibuat ada sahabat satu perbuatan, dikojon ada sahabat, diam Nabi, tidak menegur. Berarti di situ ada hukum. Dan hukum yang diambil di situ adalah hukum boleh. Karena Nabi mendiamkan itu, berarti hukumnya adalah boleh. Dan diamnya Nabi itu nanti bisa murni diam tidak berkomentar atau ada indikasi yang menunjukkan setuju. Indikasi itu contoh senyum. Dengar Nabi, senyum Nabi. Tapi tidak ada komentar, cek senyum dah saja. Itu sudah menjadi sunnah takririyah. Atau Nabi tepuk-tepuk pundak sahabat tadi. Diucapkan sesuatu dia tepuk-tepuk pundak janda kepada Rasul. Apa contoh? Dulu Muaz diutus oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi qadi, menjadi duta dakwah ke wilayah Yaman. Bertanya Nabi kenya, ya Muaz, kaifa taqdi wa bima taqdi? Kok terjadi masalah suaknya? Cenda apa cara menyelesaikan? Apa yang akan kamu jadikan ukuran untuk menyelesaikan perkara kalau terjadi? Apa kata Muaz? Ya Rasulullah, aqdi bi kitabillah. Saya akan selesaikan masalah itu melalui Al-Quran. Fa'ilam tajid, kalau tidak ada dalam Quran apa ya? Kata Muaz, kalau tidak ada, fabi sunnati Rasulillah. Adan cailo ke sunnah nabinya. Fa'ilam tajid, kok tidak ada ke sunnah dong? Quran tidak ada, ke sunnah tidak ada. Bapak aja. Apa kata Muaz? Ajtahidu wala alu. Saya akan beristihad maksimal, anda akan asal-asal dah. Dijadikanlah konsep hadis ini oleh para ulama, dan diantaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah di dalam memberikan urutan sumber-sumber hukum cendapo caro dan kemana wak kembali ketika ingin mencari sebuah hukum. Maka urutannya Al-Quran, Sunnah, kemudian beristihad dengan metode dan konsep-konsep yang sudah dilakukan dan diajarkan oleh para ulama dulu. Tidak boleh langsung ke akal je dah. Cairah luar, ada di Quran, ada tidak di hadis. Ketika tidak ditemukan, maka disitulah para ulama dibutuhkan keahlian mereka untuk beristihad, sehingga dengan konsep istihad yang sudah dirumuskan metode-metodenya, disitulah bisa memutuskan masalah. Setelah dijawab, udah muasal itu, ditepuk-tepuk apa tidak ada. Tepuk-tepuk pundak itu menjadi sebuah sunnah, berarti takrir. Lalu Nabi mendoakan Muaz, semoga Allah memberikan taufik dan keberkahan kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti ada indikasi senyum. Ada dalam hadis. Amr ibnul As itu diminta oleh Nabi untuk menjadi pemimpin perang. Nama peperangannya ketika itu Ma'arakatu Zatis Salasil. Ada sekian ratus kilo dari kota Madinah dia harus pergi. Tapi Rasul tidak ikut. Yang memimpin peperangan ketika itu adalah Amr ibnul As.
Kebetulan di musim dingin. Karena jauh dalam perjalanan di malam hari mereka berhenti untuk istirahat. Buat tenda sampai lolok situ istirahat sampai pagi. Kebetulan Amr ibnul As ala halati junub, dalam keadaan janabah, mimpi basah dan wajib mandi. Kalau mimpi basah kan hadas besar. Kalau hadas besar cara mengangkatnya mandi, tidak bisa tidak mandi, tidak cukup dengan wudu. Tetapi Amr ibnul As di subuh itu dia hanya bertayamum. Jangan mandi lah, wudu tidak ada. Hanya bertayamum. Dek musim dingin. Ada sahabat yang protes. Karena dia amirus safar, inyo pula waktu itu jadi imam. Padahal inyo dalam keadaan junub. Ada sahabat yang protes. Tak mandi namanya, itu awak lah kan imamnya. Tahu aja jadi imam. Sampai di Madinah dilaporkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, kemarin kami dalam perjalanan, dibawa ke kepemimpinan Amr ibnul As, terjadilah begini-begini, diceritakan oleh sahabat itu apa yang dilakukan oleh Amr ibnul As. Dipanggil oleh Nabi. Ya Amr, kami. Iyo, donan cituan uangnya. Iya ya Rasulullah. Apa hendak mandi? Dingin. Kalau mandi dan ianya takut dan mati. Saya ingat satu firman Allah Subhanahu wa taala. La taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh diri kamu sendiri. Kalau mandi dan ya Rasul, mati dan bekok kono de ayat kau. Galak Nabi. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pindak sabu ida dah iyo tapek do kok ndak sabu ida dah. Hanya dengan senyum. Ini indikasi dan itu sebagai sunnah. Jadi itu hebat Nabi do galak aja nya hukum. Jangan galak le antok aja. Ada hukum. Apalagi berkata atau berbuat. Ini kadang-kadang Nabi berbuat ingin juga dibantah gitu. Sedangkan diam juga hukum kan, apalagi berbuat. Sunnah fi'liyah yang Nabi melakukan. Kadang-kadang nak dibantah juga gitu gini. Nah, maka tigalah sunnah itu. Fi'il, qaul, perkataan, perbuatan, kemudian diam. Diam itu dengan indikasi atau semata-mata diam tanpa berkomentar. Ini definisi sunnah yang bisa kita temukan di dalam buku-buku usul. Samakah dengan hadis? Samakan dengan hadis. Kalau sebut sunnah kok sama dengan hadis Nabi. Ternyata oleh ulama usul fikih itu membedakan antara sunnah dengan hadis. Kalau sunnah itu nanti go itu tuh. Kenapa hanya dibatasi itu oleh ahli usul? Dikarenakan oleh mereka menjadikan sunnah itu sebagai sumber hukum. Dan tiga itulah yang menjadi sumber hukum. Di mana ketiga-tiga itu harus datang setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Adapun hadis oleh ulama hadis, oleh muhaddis dengan sunnah mereka tidak membedakan. Dan definisi hadis itu bisa menjadi lebih luas. Kenapa demikian? Karena hadis itu kalau mau definisikan, kalau kita ambil definisi dari ulama qablaha, disandarkan kepada Nabi, perkataannya, perbuatannya, takrirnya, sifatnya, baik sifat-sifat fisik ataupun sifat-sifat budi etika, baik itu datangnya setelah diangkat menjadi Rasul atau sesudah, atau setelah atau sebelum diangkat menjadi Rasul. Itu menjadi hadis. Baik sesudah atau sebelum diangkat menjadi Nabi.
Kalau sebelum diangkat kan berarti sebelum berumur 40 tahun. Karena Nabi diangkat menjadi Rasul itu pada umur 40 tahun. Berapa banyak perbuatan Nabi sebelumnya diangkat jadi Nabi? Itu semua bisa disebut sebagai hadis. Karena riwayat yang disandarkan kepada Nabi. Informasi bahwa Nabi di waktu kecil, dia pernah dibelah dadanya. Itu riwayat. Hadis. Tapi bukan sunnah. Kalau sunnah kok harus lo bola ada doa. Ya sunnah apa? Sunnah kan muttaba' untuk diikuti. Oleh karena itu, yang datang dari Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul tidak disebut sunnah karena bukan yang muttaba'ah. Bukan sesuatu yang sifatnya untuk diikuti. Kalau wajib diikuti, karena bola awak ada doa-doa. Tak mungkin lah. Nabi Jibril membala, awak siapa kan membala? Informasi contoh berikut ada dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi itu bertahanus di Gua Hira. Nabi bersemedi, pengen nanya ke Gua Hira, tengok keadaan Mekah dan nak kene banyak maksiat dah, berfikir bagaimana cara memperbaiki. Lalu ia menyendiri. Dan itu terjadi sebelum dia diangkat menjadi Rasul. Itu disebut hadis. Itu riwayat yang disandarkan kepada perbuatan Nabi. Inyo nanya dulu. Abi bakal tun balik. Dia sadialah ada istrinya Khadijah. Ummul Mukminin alaihissalam. Boleh balik bakal dulu. Nanya Abi tun lo balik. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan wahyu. Iqra. Setelah dapat Iqra itu, tidak pernah satu kali pun naik ke Gua Hira. Pertanyaannya, sunnah naik ke Gua Hira? Bisa jadi sunnah? Tidak. Bukan sesuatu yang disunnahkan atau diikuti dalam arti tasyri'. Tapi boleh. Boleh. Kau pergi umroh mau ingin lo tahun tu dak cendak po Gua Hira tu kan? Tu nak naik? Boleh? Boleh. Dengan catatan sekadar untuk naik melihat bagaimana-bagaimananya, bukan karena itu sebagai sebuah sunnah. Ini yang penting. Jadi bukan tidak boleh. Jadi perlu dipahami baik-baik. Ya dulu kadang buat-buat bagainya tiba di Gua Hira dua dulu tahiyat dulu salat sunnah tu. Nya Nabi dulu sekolah mah. Ada ndak fadilah salat sunat dalam Gua Hira? Ndak ada orang. Karena itu namanya takhsisul makan, mengkhususkan tempat. Tempat menjadi satu ibadah, bau boleh ketika ada alasan dalil dari Nabi. Masuk masjid, ada tahiyatul masjid, boleh? Bolehnya ada dalil. Masuk Gua Hira, ada tahiyat Gua Hira. Ada. Tapi ada yang naik ke Gua Hira pas topik di waktu duha. Salat duhanya di Gua Hira, boleh? Boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan diyakini bahwa salat duha di Gua Hira lebih afdol daripada tempat lain. Itu tidak perlu diluin sebenarnya dalam masalah-masalah hukum yang cenderung. Ini kadang banyak dianggap tidak boleh ya kan? Tak boleh ziarah, tak boleh apa? Tak boleh ziarah. Apa nanti kajian ke tu ziarah itu nak bangkang? Kalau ziarah itu sunnah Nabi itu. Malam-malam kadang Rasul pergi ziarah. Awak tak tahu lah ziarah malam-malam dulu. Siapa nak mau membuat sunnah Nabi ziarah malam-malam? Siang-siangnya lewat sarang takwik ya kan? Nyala banyak isu-isu dangau kan? Nampak kau ini kadang duto je bagainya cuba malah takut je begini. Nah, oleh karena itu ikhwati fillah, begitu yang sunnah dengan hadis oleh ulama hadis memang dibedakan oleh ulama usul, tapi oleh ulama hadis tidak membedakan. Sunnah adalah hadis, hadis adalah sunnah. Kenapa ulama usul membedakannya? Karena fokus usuliyun, ahli usul itu adalah untuk istimbat hukum.
mengistilahkan sunnah sebagai sumber hukum, dan yang menjadi sumber hukum itu hanya yang datang dari Nabi setelah diangkat menjadi Rasul. Sebelum diangkat, tidak ada sesuatu pun yang bisa dijadikan sumber hukum, karena Nabi belum jadi Rasul, belum jadi hukum kayaknya lah. Nah, begitu sekilas antara hadis dengan sunnah. Dengan demikian berarti hadis lebih luas daripada sunnah. Hadis lebih luas daripada sunnah. Karena sunnah hanyalah untuk sesuatu yang menjadi sumber hukum, dan itu setelah Nabi diangkat. Sedangkan hadis tidak hanya itu saja, termasuk yang datang dari Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, itu hadis. Apa tambah tadi? Sifatan khalqiyah wa khuluqiyah. Sifat fisik. Umpama Nabi itu kulitnya putih. Itu hadis, itu riwayat yang menyampaikan. Tapi apakah sunnah? Sunnah apa kulit putih? Kok siapa nilai sunnah sih kok gini? Banyak melanggar sunnah. Lah, Nabi putih kulit. Itu informasi disampaikan tentang Rasul kita, itu hadis, itu riwayat, memang menceritakan tentang Nabi, tapi bukan sebuah sunnah. Jadi cailo sabun soalnya digosok kok boleh putihnya Nabi putih. Sadar aja lah, hitam aja lah, tidak masalah. Oleh karena itulah sifat fisik tidak menjadi penentu mulia kita di sisi Allah. Sifat fisik tidak menjadi penentu mulia atau tidak mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bilal apa kok warna kulit? Hitam logam. Memang hitam. Tetapi Rasul telah diperdengarkan kepada Nabi suara sandal yang akan dipakai Bilal nanti dalam surga. Berarti dijamin masuk surga. Ibnu Mas'ud kuwi yang boti kene alui. Satu ketika datang angin, tak buka jubah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud atau kalau nggak salah memang Ibnu Mas'ud yang nama Mas Haji gua. Tak buka boti, nampaklah boti alui tadi. Golak sahabat, golak tu agak segene, cuma lah, biasalah. Nampak alui kui kan. Apa kata Rasul? Jangan galang-galang boti itu ya. Betis dia itu kalau ditimbang nanti di hari akhirat lebih berat dari bukit Uhud. Boti alui. Jadi jangan malu lah kalau boti alui. Kadang-kadang boti maksud. Berarti bukan jadi penentu. Mau kurus, mau gemuk, bukan penentu. Dan itu bukan sebagai sebuah sunnah. Oleh karena itu sifat fisik sekali lagi yang diinformasikan tentang Nabi kita yang mulia itu tidak sebagai sebuah sunnah, tapi itu riwayat yang menceritakan tentang beliau. Mas, azan? Oh iya azan, lah capek azan sini ya. Baik, karena azan sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Asyhadu an حي على الصلاة la haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة La haula wala quwwata. حي على الفلاح Alhamdulillah. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita. Tadi kita sudah paham untuk membedakan antara hadis dengan sunnah. Ada ndak kata hadis itu langsung dari Nabi? Dan ada pula ndak kata sunnah itu langsung datang dari Nabi? Kalau untuk kata sunnah, saya kira kita semua sudah tahu riwayatnya. Itu Nabi sendiri yang bilang, alaikum bisunnati. Alaikum bisunnati. Hendaklah kalian ikut sunnahku. Itu bukti bahwa sunnah itu untuk sesuatu yang diikuti. Apanya harus kita ikuti? Semua yang datang dari Nabi tadi. Asal dia menjadi sumber hukum. Yang setelah diangkat menjadi Rasul. Alaikum bisunnati. Bagaimana cara Nabi berhaji? Khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya cara-cara haji kalian. Bagaimana Nabi sholat? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana Nabi berkurban dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian dari ibadah-ibadah yang memang patokannya adalah sunnah. Apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia yang bilang, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Itu kata sunnah yang langsung datang dari Rasul. Dari hadis, kata hadis Anda tidak dari Nabi langsung. Ternyata ada juga. Ada satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah. Jadi Abu Hurairah bertanya ke Nabi. Apa pertanyaan Abu Hurairah kepada Rasul? Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling berbahagia nantinya untuk mendapatkan syafaat kamu di hari kiamat? Jadi siapa seorang yang kemudapan? Siapa yang akan berbahagia untuk mendapatkan syafaat kamu? Apa kata Rasul? Faqala laqad zanantu ya Abu Hurairah, sungguh saya telah menduga wahai Abu Hurairah, alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka. Saya sudah duga wahai Abu Hurairah, tidak akan ada orang yang bertanya tentang hadzal hadis. Tentang hadis ini mendahului kamu. Jadi Nabi menduga, lah dan duganya kau tidak akan ada orang bertanya sebelum angdanya itu lagi kau arti. Lima ra'aitu min hirsika alal hadis. Karena semangat kamu memang untuk mendapatkan
untuk mendapatkan hadis. Berarti ini kata yang langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, salah satu dari makna kata hadis itu adalah berita, informasi. Kalau tahdis berarti menginformasikan, menceritakan. Nah, dan Nabi berkata, saya sudah duga. Tidak kena doang yang bertanya sebelum anggap persoalan hadis ini. Barulah dijawab oleh Nabi, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsi. Yang akan benar-benar bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak adalah siapa yang berkata la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, benar-benar murni ikhlas dari hatinya, khalis, labanan khalisan. Kalau susu murni putih tidak nampak sekenek je hitam, tidak dicampuri sedikit pun oleh syirik. Itulah orang yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaat. Oleh karena itu, kalau ingin mendapatkan syafaat Nabi, jangan sedikit pun campuri keyakinan la ilaha illallah kita dengan unsur-unsur syirik. Ini banyak kesyirikan-kesyirikan yang terjadi dalam kehidupan umat Islam hari ini, dan kadang-kadang tidak disadari itu sebagai satu bentuk kesyirikan. Ini tidak ada yang mengingat anda. Semoga Allah mengampuni kalau memang itu karena belum tahu. Kalau alun tentu amun tidak ada jauh. Kan itu? Kalau memang sebabnya karena belum tahu, berarti berkewajiban untuk disampaikan supaya dia tahu. Karena unsur kesyirikan yang ada, yang kita lakukan, itu akan menjauhkan kita dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi mengatakan yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaat itu adalah yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas, betul-betul murni, tidak ada campuran satu bentuk kesyirikan pun dalam dia menjalani kehidupan. Nah, disitulah pentingnya mempelajari tauhid uluhiyah dan rububiyah. Perlu sekali. Dan la ilaha illallah itu hubungannya adalah dengan tauhid uluhiyah. Karena uluhiyah itu dari kata ilah. Allah itu pun dari kata ilah. Allah ilahun tambah alif lam. Tetapi disitulah uniknya asma Allah itu. Yang Allah itu sendiri adalah Al-Ismul A'zam. Itu nama Allah yang A'zam, yang tidak boleh dipakai oleh siapapun. Kalau nama-nama Allah yang lain, boleh tidak diberikan seseorang nama Asmaul Husna, tidak ada kata abdu di awal. Boleh tidak? Biasa kan Abdul Malik, hamba. Malik kan nama itu. Beliau ndak pakai Abdun, Malik aja. Ndak boleh. Ada ulama, ada imam mazhab Malik nama. Mazhab Maliki. Biasa buat nama Abdurrahman. Beliau ndak pakai Abdun, Rahman aja. Ada Rahman Hakim. Lah, tapi untuk Allah tidak boleh. Hanya untuk Allah saja. Itu Al-Ismul A'zam. Nasir itu Asmaul Husna enggak? Ada Nasir, ada Nasir. Boleh enggak? Kalau biasa Abdul Nasir. Oke, itu enggak ada masalah. Kalau Nasir aja. Muhammad Nasir. Tidak ada Abdul. Tapi kalau Muhammad Allah, tidak boleh. Kalau Muhammad Abdullah, boleh. Abdullah Mustafa umpama, boleh. Tapi kalau Allah Mustafa,
Jadi benar-benar al-ismul a'zam dan hanya untuk Allah. Ada cerita, wallahu alam kebenarannya, tapi saya pernah mendengar cerita itu di India. Di India ada anak lahir diberi nama Allah, mati langsung. Coba buktiin soal. Lahir beri nama tuh. Ada ya, apa cerita itu, kisah itu, cuma wallahu a'lam kebenarannya, tapi ini jadi pelajaran. Nah, oleh karena itu la ilaha illallah, ilah itu memang, dan Allah itu al-ma'luh al-ma'bud bihaq. Dia yang disembah, dia yang ditaati bihaq, dengan benar. Tidak ada yang pantas untuk kita sembah, dan yang pantas untuk kita ibadahi kecuali hanya Allah saja. Dan kalau sudah mulai mencampurkan uluhiyah kita dengan kesyirikan tadi, berarti bermasalah pada la ilaha illallah. Lamun Nabi menyampaikan kok 30 tahun baru datang hukum-hukum. Di Makkah itu kan periode Makkah itu kecenderungan memang itu untuk membangun taksis tauhid. Iman, tauhid kepada Allah. Selesaikan dulu urusan awak dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga murni hanya untuk Allah, tidak ada urusan-urusan yang dicampuri oleh unsur kesyirikan. Murni dalam tauhid. Nah, disinilah pentingnya untuk mempelajari tauhid uluhiyah. Tidak akan bebas wak dari syirik dulu kalau tidak paham tauhid uluhiyah. Orang-orang yang menolak pembagian rububiyah uluhiyah, coba fakta mengatakan pasti gampang terjadi pada kesyirikan, gampang terjerumus pada perbuatan syirik. Biasa adanya nyawa-nyawa kubu, datang ke kubu, sujud ke kuburan, cium-cium batu nisan. Tak apa no? Mungkin karena cinta, oke kalau sampai di situ. Tapi kalau hati ini memang mudah setan itu untuk mengganggu. Jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang bisa menggiring kita kepada kesyirikan. Hati-hati. Berhati-hati betul. Karena akan menjauhkan kita dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum sema kepala kabau? Boleh? Sema kepala kabau. Apa kiki wagunor? Tak mungkin tidak ada tujuan. Oh, kok kami buang kayu kok untuk makan ikan? Tak ada lah. Kamu lah, awak makan kepala kabau dulu daripada ikan dulu. Tetapi itu yang terjadi. Dan dianggap itu bukan menjadi bagian dari kesyirikan. Kalau niat elok. Bisa berubah syirik jadi elok niat baik. Nah, mudah-mudahan yang melakukannya karena dasar ketidaktahuan. Kita berdoa semoga Allah mengampuni kita semua dan mengampuni yang telah melakukannya. Kalau memang bukan karena menyadari itu sebagai sebuah perbuatan syirik. Tetapi perlu kita ingatkan, mudah-mudahan diterima apa yang diingatkan itu. Mudah-mudahan dapat dianggap benar apa yang diingatkan. Hal-hal yang seperti itu memang sulit untuk tidak dikatakan sebagai perbuatan syirik. Karena biasanya itu adalah ritual-ritual dengan tujuan-tujuan tertentu. Anta boleh awak selamat dari gangguan makhluk gaib, anta boleh awak aman dari bencana, anta boleh itu. Padahal itu semua hanya bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari sebuah ibadah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Berapa kali wa ucapkan saya semalam iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tapi kenapa kalau giliran berdoa tetap saja di dalamnya ada kesyirikan-kesyirikan? Kalau Allah minta selamat ke sema-sema tadi itu kalau lain doa.
Oh nyoba bojo Allah Ta'ala nya usahanya baca jo bismillah nya. Karena batahlil lo bagi lo sebelum buang ke baloro. Itu tidak merubah kesirikan menjadi kebaikan. Itu hanya talbis iblis. Itu hanya sesuatu yang tipu daya beliau dianggap sebagai sesuatu yang baik. Yang dukun-dukun yang mantra-mantra itu bismi yo mulo kadang bismillah yo mulo kayaknya cuma ujung ndak joleh dah. Coba tanya apa nama baca dulu ya. Oh kok ndak bisa kok berarti perlu dicurigai. Karena kalau yang dia baca adalah ayat Al-Qur'an atau doa-doa maksurat, ndak perlu disembunyiin dah. Ya Al-Fatihah nawu ke awak sedo. Al-Ikhlas nawu je sedo. Doa-doa maksurat perlu wak tentu. Tapi kalau ndak amunya menyabuin, oh ndak bisa dah ni. Kok kaji ompek mato, kok baca jambau ke ni. Itu perlu dicurigai. Berarti ada sesuatu bacaan yang sudah bukan syar'i. Entah mana-mana dapat. Karena kalau yang ruqyah syariah jole sedo ni baca, tanya jawab dah. Baca Fatihahnya kan, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq. Tapi kalau sudah tidak mau menyampaikan, wajib dicurigai. Dan jangan ikut-ikutan karena akan mengganggu la ilaha illallah, mengganggu persoalan uluhiyah kita. Nyode uluhiyah, itu awak bawa benar-benar jadi muslim. Bukan karena rububiyah. Kalau rububiyah itu belum ada ketaatan, itu hanya pengakuan. Umpama ketua masjid, kok ketua masjid Ibnu Mas'ud, wa akuinya sebagai ketua, pindah wa ikuti ajakannya dah. Berarti tidak ada ketaatan. Bisa la taupe wa tu. Lah. Karena baru sekadar mengakui dia sebagai ketua. Tapi sodo keputusan tidak mau menjalan. Ada tidak ketaatan di situ? Tidak. Diangkat seorang rektor di kampus. Akuinya rektor. Tapi ada edaran rektor begak-begaknya. Tidak cie jon dan ditaati dah. Lah tape dah? Tidak. Oleh karena itu rububiyah sekadar mengakui Allah sebagai Khalik, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang memanjangkan umur. Iblis percaya maka rububiyah. Tiap bang tu nyobi dulu. Semotor kami dahulu jadinya dapat ilmu dan kalau semotor jadinya. Iblis percaya ke rububiyahnya. Apa bukti? Ketika dihukum keluar dari surga, minta panjangkan umur. Ya Allah, dek lakukan hukum dan mahanya. Tolong panjangkan umur dan sampai hari kiamat. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umur dah. Berarti iblis yakin bahwa umur Allah membaik. Turbo ya. Tapi ketika ada perintah, sujud kamu kepada Adam. Tidak taat dah. Langsung kena hukum. Berarti dia sebagai pembangkang, pendurhaka, sombong. Tidak ada uluhiyah. Oleh karena itu, kita benar-benar disebut muslim itu karena uluhiyahnya. Kalau sekadar rububiyah, Abu Lahab, Abu Jahal percaya ke Allah Ta'ala. Orang dulu banyak nama Abdullah, orang jahiliyah dulu. Abdullah. Hamba Allah arti kan? Berarti percaya kan? Orang jahiliyah punya. Kami 6 Tuhan kaminya, 5 di bumi, cik di langitnya. Percaya nan cik di langit kan? 5 yang di bumi, banyak patung-patungnya kan? Manat, Lata, Hubal, Uzza, cik di langit. Jadi percayanya Tuhan di langit kan? Orang kini tidak percaya banyak yang bantah. Tu sangka awak mujassimah. Kau tahu buku, kau batang banyak kau tuduh, kau penulis segala mujassimah kan? Nyadu di dalam ke penyimpangan dalam memahami hadis. Liberal, Syiah, Sufi, Ahlul Kalam. Kebetulan tasawuf adalah Ahlul Kalam ke Asy'ariyah, Asy'ari.
tentu bang yang boleh ndak akan tosu, ndak akan ketemu. Nah, jadi kalau tersalah dalam memahami sunnah maka akan mengiringkan kita kepada kesalahan demi kesalahan. Balik kita kepada yang tadi, kepada hadis tadi, bahwa yang akan berbahagia dengan sapaan Nabi itu adalah yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini persoalan uluhiyah yang akan benar-benar membuat kita menjadi muslim. Maka tunduk. Muslim itu apa? Islam itu apa? Istislam. Islam. Berserah diri, taat, patuh, al-khudu' wal inqiyad. Tunduk dan patuh. Itu yang membuat awak menjadi muslim. Kalau sekadar mengakui rububiyah saja belum. Harus ikut ilah. Oleh karena itu yang terucap itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau itu yang sudah diucapkan, maka menjadilah muslim. Maka ndak dulu Abu Talib mengucapkan itu. Abu Talib paman Nabi, ndak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Nabi dibela, ada dakwah kan? Kalau ada mengganggu Nabi, jangan coba. Ini pertama wangi. Kok keponakan dia enggaknya? Pernah dulu orang jahiliyah Utbah ibn Rabi'ah dan kawan-kawannya dibawa seorang pemuda ancak ganteng. Ben kau penakan kamu angdenya, ke ganti hanya. Gilo kalian nyanyinya. Kalau ben kau penakan kalian dan tudam ben kau penakan dan ke kalian untuk kalian bunuhnya. Tak bakal kaliannya. Bela ada Nabi dah. Tapi ketika Nabi mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka dia wafat dalam kekufurannya. Setelah wafat Abu Talib, inginlah Abu Lahab untuk ikut membela Nabi. Ingin mengambil alihnya kan Samur kan, paman-pamannya kan. Dari pintu inilah orang-orang petinggi Quraisy itu mengajak Abu Lahab untuk berpikir. Coba tanya ke nyanyinya. Cendapo Abdul Muttalib. Payahnya kan Nabi Muhammad itu. Bagaimana menurut kamu dengan Abdul Muttalib? Sabui deh masuk nerakanya. Empat orang nanya. Datuinya sabi masuk neraka adanya. Semenjak itu niat dia untuk membela hilang. Akhirnya tidak jadi mengambil alih apa yang telah dilakukan oleh Abu Talib karena dia sudah mendengarkan langsung apa pendapat dia tentang Abdul Muttalib. Karena dia wafat bukan di atas agama. Tapi persoalan ini tidak pula perlu kita perpanjang, kadang jadi perdebatan pula kan. Itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas dalam buku-buku sirah kita bisa menemukan riwayat itu. Bahwa Nabi sendiri yang mengatakan huwa wa man ma'ahu, dia Abdul Muttalib dan yang bersama dia. Berarti yang seakidah dengan dia. Nabi bilang masuk atau berada dalam neraka. Itu bisa kita baca dalam ada kitab sirah As-Siratun Nabawiyah fi Dhau'i Al-Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh Dr. Mahdi Rizqullah. Itu kitab sirah tebal, kitabnya segini. Ada riwayat itu dia sampaikan. Kalau sudah dikatakan fi Dhau'il Kitabi was Sunnah, berarti bukunya itu, riwayat itu berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Baru poin ya nyampe tadi. Baru apa itu sunnah? Itu mana jalan Allah selesai lu. Karena kita bicara juga mesti kita bicarakan apa fungsi sunnah. Di sinilah nanti muncul pertanyaan kedua. Kenapa penting dibela? Apa penting mau dibela sunnah? Karena rusak dalam memahami sunnah, rusak dalam memahami Al-Quran, dan rusak kita dalam beragama. Kalau salah kita dalam memahami sunnah Nabi,
Maka rusak pula pemahaman kita terhadap sunnah, terhadap Al-Quran, berarti rusak agama kita. Itu yang membela sunnah Rasul. Maka banyak buku-buku ditulis oleh para ulama, ad-difa' anis sunnatin nabawiyah, pembelaan terhadap sunnah-sunnah Nabi. Kenapa muncul pembelaan-pembelaan seperti itu? Karena banyak pula muncul penyimpangan-penyimpangan dalam memahami dan berinteraksi dengan hadis Nabi. Imam Al-Auza'i mengatakan, Al-kitabu ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal kitab. Ini kata Imam Al-Auza'i. Al-kitabu, Al-Quran itu ahwaju ila sunnah, lebih butuh kepada sunnah, minas sunnati ilal kitab, daripada kebutuhan sunnah terhadap kitab, terhadap Al-Quran. Jadi Quran lebih butuh kepada sunnah. Tapi mohon dipahami baik-baik ini. Jangan dianggap pula nanti sunnah lebih tinggi kedudukannya. Itu kan ungkapan jadi itu kan mudah disalahpahami itu. Sunnah Quran lebih butuh kepada sunnah. Berarti hebat sunnah itu lah. Bukan itu maksudnya. Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah, dibawa oleh Jibril alaihi salam. Di antara ayat-ayatnya ada yang kita tidak mungkin memahaminya kecuali setelah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, fungsi dari sunnah itu ada 3. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran itu ada 3. Apa yang 3 itu? Yang pertama, muakkidatu ma fil Quran. Memperkuat apa yang ada dalam Al-Quran. Haramnya Quran, haramnya Nabi, berarti diperkuat. Halal kata Quran, halal pula kata Nabi, memperkuat. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa solat itu wajib, dijelaskan pula, diperkuat oleh Nabi bahwa solat wajib. Ketika Quran mengatakan puasa wajib, diperkuat oleh sunnah puasa wajib. Maka adalah hadis buniyal islamu ala khamsin, didirikan Islam ini di atas 5 pilar. Hadis ini muakkidatu ma fil Quran, menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah, kutiba alaikumus shiyam wa atimmul hajja wal umrah. Itu ayat Quran semuanya diperkuat oleh Nabi kita. Buniyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah. Terus yang rukun Islam yang 5 itu diambillah dari hadis ini. Maka fungsi pertama memperkuat. Fungsi yang kedua bukan sekadar memperkuat, tetapi menjelaskan isi Al-Quranul Karim. Nabi yang menjolen. Ketika diperintahkan kita ruku dan sujud dalam Al-Quran, ketika kita diperintahkan sholat, ada dalam Quran bacaan-bacaan sholat? Apa yang awak baca saat ruku? Apa yang awak baca saat sujud? Bagaimana cara memulai sholat? Bagaimana cara mengakhiri sholat? Ada dalam Quran? Tidak ada. Di mana kita menemukan? Di sunnah. Berarti kalau salah dalam memahami sunnah, berarti salah pula nanti dalam memahami Al-Quran. Diperintahkanlah untuk zakat. Ada dalam Al-Quran bapu zakat kan dibayu? Apa aja harta-harta yang wajib untuk dizakatkan? Quran menyinggung sekilas. Ada kadang bahasa Quran secara mujmal, secara global. Kita tidak mungkin memahami apa yang diinginkan oleh Allah kecuali setelah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mubayyin. Kalau tadi muakkidatu ma fil Quran, kalau yang ini mubayyinatu ma fil Quran, menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran, karena memang Nabi diutus itu untuk menjelaskan
danlah selesai dijawab oleh Nabi. Nah, ini judul terakhir kita dulu kan, ketika kita sampaikan apa makna sempurna dalam syariat yang disampaikan Nabi. Lah selesai. Mudah-mudahan lai tekanang. Kalau tidak tekanang, saudara tekanang sekene. Sang dia yang menyampaikan kadang lupa ya begini. Boleh menang kamu kan? Tapi sudah kita bahas. Ketika dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Apa makna sempurna? Nah, kan itu kan sempurna disampaikan, sempurna dilaksanakan. Tidak ada lagi yang belum dijelaskan oleh Nabi. Karena sudah sempurna, berarti tidak boleh boleh. Jelas sempurna, mah. Hanya tinggal melaksanakan dan mengikuti. Nah, maka fungsi kedua mubayyinah, menjelaskan isi Al-Qur'anul Karim. Tinggal yang ketiga, kalau yang ketiga itu ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa sunnah bisa mendatangkan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Keharaman binatang bertaring berkuku tajam, zu mikhlab, yang bertaring dan berkuku tajam, itu hanya ada pada hadis Nabi, tapi tidak ada pada Al-Quran. Maka jumhur ulama mengatakan bahwa ada di antara hukum itu datang dari Nabi yang tidak ada dalam Al-Quran, dan itu adalah hukum yang sah karena dia menyampaikan hukum itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada perbedaan, seperti Imam Syatibi cenderung untuk mengatakan yang kedua, yang ketiga itu tidak, karena apapun yang dikatakan oleh Nabi itu mesti mengacu kepada Al-Quran. Bukankah Al-Quran juga yang bilang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha? Tidaklah dia mengucapkan satu ungkapan apapun kecuali itu adalah wahyu yang dibisikkan. Berarti ketika ada hukum yang datang dari Nabi, Nabi mengucapkan hukum itu berarti wahyun yuha. Jadi dikembalikan kepada keumuman ayat. Al khilafu bainahuma lafzi. Khilaf, perbedaan di antara mereka adalah khilaf yang formalitas, karena pada kenyataannya memang adalah ada hukum-hukum yang datang dari Nabi kita, tetapi ketika Nabi menyampaikan hukum, tidak mungkin Nabi berbuat begitu saja tanpa ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari tiga fungsi ini nampak oleh kita betapa pentingnya kita dalam membela sunnah Nabi. Sangat penting. Kalau ada orang yang mencoba untuk merubah-rubah, mencoba untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang ternyata bertentangan, baik dalam persoalan akidah, maupun dalam persoalan ibadah, maupun dalam persoalan muamalah. Yang disampaikan Nabi kan itu, akidah, ibadah, muamalah. Bagaimana kita berakhlak, beretika dalam kehidupan keseharian kita. Kalau itu yang sudah diacak-acak, kalau itu yang sudah dirubah-rubah, pasti akan bermasalah agama kita. Dan kesalahannya akan paling fatal itu adalah kesalahan dalam memahami akidah yang telah disampaikan oleh Nabi kita kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia. Berapa banyak kesalahan itu terjadi, dan itu perlu untuk diingatkan, perlu untuk disampaikan, perlu untuk dimuzakarahkan, agar semua kita bisa selamat dari ancaman nerakanya Allah, dan agar kita benar-benar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu ajalah mungkin untuk malam hari ini. 2 poin sekilas ya. Karena jam 8 lewat, barangkali kita akan bertanya jawab juga kalau seandainya ada yang ingin didiskusikan. Silahkan kalau seandainya ada. Poin 3, 4 ini sebenarnya intinya ini. Yang tadi itu lebih kepada bagian awal, penjelasan bagian-bagian awal. Yang 3-nya kan bagaimana metode ideal dalam memahami sunnah. Metode ideal 1, 2, 3, ada 7. 7 itu bukan kata akhir itu.
itu setidaknya mewakili dari metode yang ada. Karena banyak para ulama menyampaikan metode-metode yang tidak termuat di dalam buku. Yang keempatnya adalah penyimpangan. Bagaimana orang liberal bisa menyimpang dalam berinteraksi dengan hadis? Bebas aja adanya, ada kebebasan yang tidak ada dawabitnya. Itulah yang mereka lakukan. Sampai ada di antara mereka yang ingin memindahkan sholat Jumat ke Ahad. Masuk akal? Di akalinya masuk. Maka jangan akal jadi patokan, tetap Quran. Ya awak punya akal saudara. Kalau seandainya memahami agama, akal yang kita kedepankan, akal siapa? Si A punya akal, B punya akal. Apa punya alasan? Ada satu komunitas muslim Amerika, liberal, minta pindahkan sholat Jumat ke Ahad. Nyuruh Amerika sibuk-sibuk. Tak bisa hadir Jumat dulu. Nyokojo, padik kojo. Kalau le pindah ke Ahad. Sana hadir. Nyali santai kena. Ingin dipindahkan, diusulkan. Iko de akalnya masuk. Tapi oleh akal orang-orang muslim yang sebenarnya tidak akan masuk. Dalam Quran suratul Jumu'ah. Itu kan diubah nama surat itu. Suratul Ahad. Ada dalam ayat itu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dikumandangkan azan di hari Jumat, bersegera. Itu kan diubah. Idza nudiya lis-salati min yaumil ahadi. Kan diubah jadi itu. Enggak sekene banyak akan ditabrak hukum benar. Ada contoh di dalam buku ini. Dan ketika orang-orang liberal punya metode sendiri dalam memahami hadis, terbukti telah melahirkan berbagai macam penyimpangan. Itu yang pertama. Nanti ada dari Syiah. Syiah yang paling parah. Karena Syiah punya metode sendiri dalam persoalan hadis. Bahkan mereka punya definisi hadis tersendiri. Apa yang Syiah definisi hadis? Kalau awak tadi kan ma'udhifa ilan nabi. Kalau dalam literatur Syiah, buku-buku Syiah, ada itunya hadis itu. Ma'udhifa ila ma'sumin min ma'sum. Yang disandarkan kepada orang yang maksum. Tidak cik nabinya maksumnya ada. Termasuk imam-imam 12 mereka, keturunan-keturunan yang dianggap sebagai keturunan nabi, itu semua dianggap orang yang maksum. Maka perkataan imam mereka oleh orang Syiah sama kedudukannya dengan hadis. Dan kalau sebuah hadis itu tidak berujung kepada imam-imam mereka, itu bukanlah hadis. Walaupun la ta'adi Sahih Bukhari. Maka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidak ada arti bagi orang Syiah jika hadisnya, sanadnya tidak berujung pada imam mereka. Kalau tidak sampai ke Ali, tidak mereka terima. Parah kan? Nanti ada Sufi. Sufi kok parah aja, karena banyak orang Sufi berasal dari Syiah. Banyak tokoh-tokoh Sufi yang berasal dari Syiah. Dan itu fakta, tidak bisa dibantah. Memang banyak sekali. Ada kesamaan-kesamaan. Dan mereka juga punya kesalahan-kesalahan di dalam memahami. Ada dari kelompok aliran kalam, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Asy'ariyah dan lain sebagainya. Mereka punya metode yang ternyata metode itu telah melahirkan berbagai kesalahan dan penyimpangan yang perlu untuk diluruskan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus dan tetap istiqamah berada di jalan yang lurus itu. Ada la terjawab? Halo, tanya dulu kan? Silakan. Seperti apakah?
Seperti apa persaudaraan sebenarnya yang sesuai dengan sunnah? Persaudaraan yang sesuai dengan sunnah adalah persaudaraan karena Allah dan untuk Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kalau cinta, cintai karena Allah. Kalau benci, benci karena Allah. Apa maksudnya? Kita saling mencintai karena kita sama-sama ingin mendapatkan ridha Allah. Kita mungkin bisa membenci perbuatan saudara kita ketika perbuatannya itu apa? Perbuatan yang dibenci oleh Allah. Itu harus selalu kita pertahankan. Cintailah saudaramu karena Allah. Kalau ia melakukan sesuatu yang membuat Allah bangi, awak mesti ingin jandanya melakukan itu. Artinya kita nasihati. Maka ciri-ciri dari persaudaraan itu saling menasihati. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Kalau dia melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah, kita dukung, kita doakan, dan kita berdoa supaya dia bisa pula supaya kita bisa pula melakukan hal yang sama. Itu gambaran secara umum sekilas. Begitulah persaudaraan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau lihat prakteknya pada masa sahabat, itu luar biasa. Awak kini payah mengojon aja itu. Tapi tidak mustahil. Payah bukan berarti tidak bisa. Kita lihat fakta sejarah ketika peristiwa hijrah. Beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi. Pertama, bangun masjid. Lah selesai masjid, itu kan dilope aja jangan itu masjid tuh. Tentu enggak. Kedua, dibangun keakraban sesama muhajirin dengan ansor. Ansor yang Madinah yang menunggu, muhajirin orang yang hijrah dari Mekah. Kok kendak pernah tahu suruh kah? Ndak badi adiknya dah. Orang Mekah yang hijrah ke kota Madinah, hijrah meninggalkan harta-hartanya, bahkan meninggalkan istrinya yang tidak mau ikut, yang tidak mau Islam. Mereka datang sampai di Madinah tidak punya apa-apa, payah nak makan. Dipersaudarakanlah oleh Rasulullah dengan orang-orang Ansar. Kesempitan hidup yang dirasakan oleh muhajirin dirasakan pula oleh orang Ansar. Itu buktinya lo mulai bersaudara doa. Payahnya nak makan, ikut seseorang makan, kok payah makan. Ndak golak aja nengok orang payah makan sudah. Ada rasa bahwa dia bersalah kalau tidak membuat dia mudah untuk makan. Maka muncul pula hadis Nabi, tidaklah sempurna iman seseorang kalau seandainya tetangganya kelaparan, inyo konyang tetangganya kelaparan. Ndak sempurna iman. Berarti persaudaraan itu penyempurna iman kita. Persaudaraan itu yang akan menyempurnakan iman. Kadang-kadang wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudara-saudaranya itu meskipun dia sendiri memerlukan. Aku kepayah kok kalau dalam ini. Dulu dulu adalah yang datang lu makannya lah. Tengok nasi, ada nasinya kah? Enak nasi malah ada kan? Ada makanannya kah ini? Tengok ada, kau makanan itu cukup untuk inyo aja. Tidak cukup untuk tamu. Apa yang dilakukan oleh dia? Mati lampu ya. Tentu galap. Sodian piong ndaknya bu ya, 2 piong ndaknya. Cucono makan, mulailah makan lainnya. Dan tuan rumah go cucono makan, yang tamu go ya yo makan. Itu tuh penyebab turun ayat tadi itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya meskipun mereka sendiri sangat membutuhkan. Itu
hasil dari persaudaraan yang dibangun oleh Nabi dan sahabat mempraktekkannya. Bahkan ada di antaranya seperti Abdurrahman bin Auf, itu kan miliarder di Mekah itu. Tapi sampai ke Madinah dia tidak punya apapun. Rela meninggalkan semua harta asal bersama Rasul. Karena bersama Rasul itu lebih berharga dari segala-galanya. Bersama Nabi lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Tinggal harta, tinggal bini bagai. Apa kata saudara saudara Ansornya dan 2 bini dan nyinya. Kok nia cik dan cawiannya. Ambil ciknya. Suruh pilih ada tu. Bisa? Jadi ini persoalan persaudaraan yang dibangun dan Nabi benar-benar berhasil membangun. Masjid persaudaraan. Setelah itu baru Nabi membangun pasar kota Madinah. Ini persoalan ekonomi. Ekonomi umat juga muslim tidak boleh miskin lah. Tidak boleh bangga jadi miskin udah. Tetap dianjurkan untuk menjadi orang berharta, berusaha. Tapi kok takdirnya enggak, itu baru. Tapi kok male-male enggak mau berusaha, itu menjadi satu kesalahan. Kayo enggak wajib dah. Tapi berusaha wajib. Karena kaya atau tidak itu ketentuan Allah. Tapi berusaha atau tidak itu ikhtiar kita. Yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu, jangan sampai persaudaraan kita putus oleh hal-hal yang sifatnya sepele. Kadang-kadang bukan karena sesuatu yang mendasar, atau kadang-kadang karena sesuatu yang bersifat pribadi. Kita tidak boleh membenci orangnya, tapi membenci perbuatan yang dilakukan jika memang itu adalah salah. Ya, kalau benci orang, tidak nak dokek kayaknya dah. Itu bopon, wak mana sehati. Maka yang kita benci ketika ada saudara kita yang melakukan satu kesalahan yang dia lakukan itu yang kita benci karena Allah benci. Dan kita merasa punya tanggung jawab untuk memperbaikinya. Disitulah bukti bahwa kita bersaudara. Tapi kalau lope aja, lope lah ini kan neroknya. Berarti ada sesuatu yang salah dalam pemahaman kita tentang persaudaraan karena Allah. Mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebencian-kebencian yang terjadi antara pengurus dengan imam, tengok apa sebab? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Pasti ada sebab. Apakah sebabnya syar'i atau tidak? Kalau tidak syar'i, berarti kebencian itu tidak pada jalan yang tepat. Kalau bukan kena alasan yang syar'i. Kok ketua kok kojo topeknya, ancak kojo, maju masaji deh. Itu benci ya? Berarti alasannya tidak syar'i. Kok ketua kok ndak topek kojo orang, abulioro. Tapi bukan dibenci artian untuk disakiti, untuk diberikan masukan. Kok salah, so kok Pak Ketua ha? Ndak celiko, so nani yora. Guru waknya buik tangke nyinyo ha? Perlu untuk dikomunikasikan. Komunikasi inilah yang perlu harus dibangun terus. Kalau dipendam, ndak akan selesai dah. Nani suara kota babangi, suara kota babangi. Karena sama-sama didiamkan, dipendamkan. Tapi ketika ada keterbukaan, ada hal-hal yang kurang jelas, maka wajar untuk kemudian dipertanyakan agar diluruskan. Dipertanyakan bukan untuk mempermalukan, tapi dipertanyakan untuk diberikan solusi kalau memang itu adalah langkah-langkah yang tidak benar. Saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada
Panjang jawab. panjang jawaban. Bab khusus. Dicai bab khusus. Yang jelas belajar akidah intinya ada pada tauhid, dan tauhid yang benar adalah keluar atau tidak ada sedikit pun unsur kesyirikan. Dan untuk memahami itu secara utuh, maka kita akan bisa dapatkan dalam konsep rububiyah dan uluhiyah. Adapun pada bagian-bagian yang lain kadang-kadang mengatakan ada 7 sifat yang untuk Allah, ada yang mengatakan 20, yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi dari semua poin itu jarang yang tertuju fokus kepada menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Paling ada satu poin pada wahdaniyah. Karena adalah sifat yang pertama, wahdaniyah. Wujud memakan adanya Allah dan itu satu. Wahdaniyah. Itu yang mungkin mengarah ke situ. Tapi dalam penjabarannya juga cenderung hanya menuju kepada rububiyah. Nanti dikaitkan dengan sebagai pencipta, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita nikmat, itu semua bagian dari rububiyah. Padahal inti dari tauhid itu ada pada uluhiyah. Nah, oleh karena itu, jika memang ingin memahami secara baik, pahami dari apa yang dijelaskan oleh para ulama, 2 poin tadi, rububiyah dan uluhiyah, agar jelas mana yang perbuatan kita yang harus kita sandarkan untuk Allah, dan mana pula perbuatan Allah yang harus kita yakini hanya Allah yang bisa melakukan itu. Poin-poin yang lain itu berhubungan dengan sifat-sifat Allah yang lain, tapi tidak tertuju kepada menjauhkan kita dari syirik. Ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu kan semua adalah bentuk dari sifat-sifat Allah. Iya itu kok sifat Allah kan? Allah berilmu iya. Hayat iya. Tapi yang mananya nanti akan menjauhkan kita dari syirik, dari mengetahui itu. Tidak masuk pembahasan. Jadi kebanyakan kalau seandainya kita tidak ingin mendalami uluhiyah rububiyah, mudah terjerumus kepada kesyirikan. Itu sekilas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tentang sunnah. Iya, dalam hal berpakaian. Mungkin inti pertanyaannya, apakah dalam hal berpakaian itu bagian dari sunnah yang muttaba'ah atau tidak? Ada beberapa hal dalam kehidupan kita antara 2 yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu satu di antara 2. Yang pertama adalah al-ibadat, yang kedua adalah al-adat. 2 itu aja, tidak ada yang lain yang kita lakukan. Mungkin persoalan ibadah, mungkin persoalan al-adah. Al-adah itu tradisi, kebiasaan. Kebiasaan salah satu dari yang dicontohkan oleh Imam Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqatnya, rumah, pakaian, minuman, makanan, al-maskan wal mat'am wal masrab wal malbas, yang tadi itu salah satu dari al-adat, kebiasaan kita. Orang dulu banyak umat di tanah, awak umat tanah juga, di tanah juga nih, tanah bata kan, dialih aja simin kan. Makanan itu bagian dari tradisi kebiasaan, bukan bagian dari ibadah. Yang ibadahnya nanti adalah tata cara aturan yang berhubungan dengan makanan itu. Makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, karena yang makan pakai tangan kiri itu adalah syaitan.
Minum pakai tangan kanan. La tasrabu bishimal fa inna syaitana yasrabu bishimal. Tapi apa yang kita makan itu adalah menjadi tradisi dan kebiasaan. Wajib makan korma? Ndak itu makan nawara. Ndak kanyang-kanyang baru dah. Habis sambil kenek korma belum kanyang loh. Karena memang bukan itu sebagai sesuatu yang harus untuk itu pula kita laksanakan. Tapi ketika kita makan korma, mesti pakai tangan kanan? Iya, karena itu aturan yang dibuat oleh Rasul kita, yang disampaikan oleh Nabi kita. Pakaian, model dari pakaian, itu bukan sebagai sebuah sunnah. Wajib pakai jubah? Enggak ada kewajiban pakai jubah. Tetapi aturan Nabi tentang berpakaian, nutup aurat. Pakaian harus nutup aurat. Berarti boleh pakai celana pendek? Boleh? Nah, apa hukum yang boleh pakai celana pendek? Salah dia berarti? Salah karena nampak aurat. Jadi kalau nanti kita bangun sekolah, mulai di SD, SMP, SMA, ada jam olahraga. Tunjukkan bagaimana berpakaian dalam berolahraga. Jangan lupa pakai celana pendek. Cara kita menunjukkan kepada orang bagaimana kita menerapkan aturan berpakaian. Tapi untuk model, pakai celana, pakai kain sawang, boleh pakai kain sawang? Boleh, tidak ada masalah. Bahkan dalam hadis Nabi ada izar, nama izar itu kain sarung arti. Nah, yang diatur oleh Nabi, ketentuan-ketentuan tadi, itu menjadi sebuah ibadah yang harus kita taati. Tapi model enggak. Maka kalau kita tengok model-model pakaian di negara-negara Islam itu bisa berbeda. Tetapi kalau tidak mengikuti aturan-aturan Nabi, maka menjadi salah. Untuk perempuan umpamanya, apa aturannya? La yakshif, la yashif, la yasif. 3. Tidak membuka aurat, tidak ketat, tidak transparan. Nyado bagi tertutup auratnya, tapi sama aja ndak nampak lekuk-lekuk tubuhnya. Ada baju kaos itu sampai lo ndak tamuek ke lengan dah. Kalau lah masuk lengan ke baju lu jangan ndak baju je. Kadang sama lo aja warna kulit do warna baju. Atau tertutup aja sampai bahan ke bawahnya, tapi transparan, jarang. Ini jarang, rutin lebih bahaya lah. Kalau ada orang gila di jalan tu, tidak baju lah, tidak mandang lah. Tapi kalau jarang, lebih cenderung mata untuk melihat. Nabi pun mengisyaratkan seperti itu. Nah, maka aturan seperti itu menjadi ketentuan yang harus kita taati. Tetapi seperti apa modelnya, apa warnanya, maka itu bisa disebut sebagai tradisi dan kebiasaan. Ada satu catatan, ketika kita melakukan sesuatu yang bagian dari tradisi kebiasaan itu, dan kita niatkan kita melakukannya untuk melakukan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi juga, itu bisa kita mendapatkan pahala dari niat kita tadi. Contoh, Nabi itu suka pakai baju warna putih. Siapa yang lay putih baju? 2, 3. Lain enggak cenderung, ha? Apakah disunnahkan? Nggak bisa kita katakan seperti itu. Tapi ketika ada orang yang pakai baju warna putih, karena nabinya suka pakai, di situ ada pahala. Karena dia ingin melakukan hal yang pernah dilakukan oleh Nabi. Itulah contoh Ibnu Umar dulu. Ibnu Umar itu terkenal sebagai orang yang memang cinta kepada semua yang dilakukan Nabi. Tapi itu bukan menjadi tasyri'. Nabi biasa kalau hari Sabtu pergi dia ke Kuba. Hari Sabtu Nabi biasa pergi ke Kuba. Ada satu riwayat mengatakan seperti itu.
Ibnu Umar asal satu ai paila ke Kuba. Karena Nabi. Tapi apakah ke Kuba hari Sabtu sebagai sebuah sunnah yang muttaba'ah? Tidak. Nya sahabat lain tidak ada yang mengikutnya. Kalau memang itu sebagai sunnah yang diikuti, tentu akan diikutkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Berangkatlah dari Mekah menuju Mina. Sahabat berangkat, termasuk Ibnu Umar. Di satu lokasi berkeliling-keliling Umar belok-belok 3 kali. Tanya sahabat, kenapa belok-belok situnya? Apa jawabannya? Saya pernah lihat Nabi di sini muter-muter. Itu bukan sebagai sebuah sunnah. Kalau sunnah mutaba'ah, tentu yang lain betul-betul situ. Tidak hanya dia. Alasannya, nampak ada Nabi dulu si kocan itu hanya. Itu Ibnu Umar. Jadi keinginannya untuk mengikuti yang dilakukan Nabi. Dan keinginan sahabat seperti itu baik, tetapi mereka tidak mengatakan bahwa harus seperti itu. Hanya keinginan yang untuk menunjukkan cinta kepada Nabi. Lain halnya ketika datang perintah. Apa contoh datang perintah? Kafanilah jenazah kalian dengan kain berwarna putih. Waduh. Kalau tadi kan Nabi suka pakai warna putih, tapi Nabi tidak suka kan? Diinyo suka. Tapi untuk jenazah, kafanilah jenazah kalian dengan kain berwarna putih. Dalam hadis dikatakan juga Rasul dikafani dengan 3 lapis pakaian berwarna putih tenunan dari Yaman. Sahuliyah Yamaniyah. Nah, kalau sudah ada perintah seperti itu, berarti dia menjadi sesuatu yang perlu untuk ditaati. Hukumnya nanti bisa wajib, bisa sunnah. Yang tidak sudah perintah Nabi menjadi wajib. Ada perintah Nabi itu wajib, ada perintah Nabi tapi sunnah. Artinya tidak sampai ke tingkat wajib. Itu didalami oleh para ulama melalui usul fikih dalam kaidah usul yang dibangun oleh para ulama untuk memahami hadis Nabi. Termasuk salah satu poin di situ di buku ini. Salah satu metode ideal dalam memahami hadis adalah dipahami melalui al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah. Melalui kaidah-kaidah usul kebahasaan. Untuk menentukan mana yang wajib, mana yang tidak. Jadi begitu Ustaz. Jazakumullahu khairan. Cukup? Sit lo. Nyeko Andi pendeknya boleh pendek lah jawaban. Duduk. Cuma ada satu riwayat yang mengatakan Nabi pernah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Ini yang barangkali dijadikan alasan oleh sebagian, tetapi secara etika dalam makan minum Nabi dalam kondisi yang lain dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Bahkan duduk Nabi pun ada dalam Syama'il Muhammadiyah itu, atau ada dalam berita-berita tentang Nabi bagaimana dia duduk saat makan, karena lambung, karena berpengaruh nanti sampainya makanan ke lambung. Maka intinya ada pada duduk. Nabi pernah dalam satu jamuan yang diceritakan jamuan Nabi itu selalu dalam keadaan duduk, baik makan maupun minum. Jamuan Nabi di situ ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika itu makan lahmud dhab, daging biawak. Tapi bukan biawak yang seperti di kita itu. Itu kadal gurun. Itu dimakan oleh Khalid, tapi Nabi tidak. Ada juga dalam satu jamuan Rasul, tiba-tiba ada anak-anak yang masih kecil, umur gini lah, dia dijangkau deh makanan lu cendeko. Apa kata Rasul? Ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Hei anak kecil, bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dokek-dokek. Wah aja, yang jangkau.
Maka kata para ulama, di antara adab dan etika makan kalau bersama-sama, jangan jangkau-jangkau. Itu ada. Kadang tangan sebelah kau jadi kau jangkau kan? Cuma diberikan juga penjelasannya oleh para ulama. Kalau makanannya sama. Kalau bedo, apalagi jauh bedo. Si kau telu dadar, situ kopi enggak batulang. Tentu naik tensi deh kan. Jadi naik tensi itu sana enggak ada makan kok makan kau naik tensi enggak boleh. Makan daging naik tensinya. Alon tentu lah enggak boleh daging itu naik tensi deh. Uang dapat sedo kan. Lah, jadi dalam riwayat itu rata-rata memang duduk. Cuma ada satu riwayat yang memang mengatakan ketika Nabi pernah itu kan berarti bukan sebagai sesuatu yang sering. Nabi minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Disimpulkan juga diantaranya kalau memang ingin mencoba tapi untuk air zam-zam. Bukan untuk yang lain. Berdasarkan kepada yang tadi bisa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terakhir. Tidaklah langsung menunjuk. Pakai kain putih sama seperti tadi. Kalau dikatakan sebagai sebuah sunnah muttaba'ah mungkin tidak. Tapi Nabi suka memakai baju warna putih. Maka kalau ada orang yang mau pakai enggak apa-apa. Cuma sekali lagi tidak dijadikan sebagai sebuah ketentuan, berarti nyoba kok dia ada akibat, ada konsekuensinya, berarti yang tidak putih berarti pahalanya kurang. Itu inti. Bisa nyebut macam itu tanpa dalil? Yang putih berarti lebih sempurna. Yang enggak berarti tidak. Tok sampai conde itu rutin dan perlu ada ketentuan dan bimbingan dari Nabi kita. Kalau mau pakai karena memang Rasul kita suka memakai baju warna putih. Pakai wangi? Aduh. Ya kan? Pakai wangi-wangian kan aduh kan? Disuruh kan karena artinya apalagi hari Jumat. Kenapa disuruh minimal orang muslim itu mandi sekali seminggu? Minimal hari Jumat. Bahkan ada hadis mandi hari Jumat itu al-iktisal atau al-ghuslu yaumal jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Apa dia itu? Inyo bekokkan pai salat Jumat. Salat Jumat biasanya jumlah orang lebih ramai. Kalau lebih ramai tentu sekian. Lo aroma bekok tu kan. Tapi kalau lay mandi berarti anjuran mandi itu anjuran untuk lebih berpenampilan lebih baik termasuk dengan aroma yang lebih ini. Itu bisa karena memang ada sesuatu yang bisa dijadikan alasan. Tapi kalau untuk warna wallahu a'lam. Yang setahu saya tidak, tapi kalau mau dipakai itu bukan menjadi satu kesalahan. Kalau diniatkannya untuk karena nabinya mencintai itu lalu dia lakukan, itu insya Allah niat itu akan dinilai sebagai pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak sempat semua bisa kita bahas, hanya 2 poin. Poin yang 3, 4 itu inti sebenarnya dari buku dan mudah-mudahan bisa dibaca. Kalau tidak paham mungkin bisa ditanyakan atau mungkin bisa disampaikan pada kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuka hati kita, menambah semangat kita untuk belajar dan memudahkan kita untuk memahami yang kita pelajari serta bersemangat juga mengamalkan apa yang sudah didapat. Apa yang saya sampaikan yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah dan yang salah itu karena kelemahan dan kekurangan ilmu. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.